Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Jauhkanlah dewa-dewa asing. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Kejadian 35 ayat 2. Sahabat Iktus, berhala adalah benda mati maupun hidup yang disembah seseorang sebagai pusat keyakinannya. Banyak orang Kristen yang berkata percaya kepada Tuhan Yesus, namun masih sering berdoa kepada arwah nenek moyang atau meminta pertolongan kepada dukun dan menyimpan jimat-jimat untuk mendapat kekuatan lebih. Jika seseorang lebih mempercayai kekuatan lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus, maka inilah yang disebut sebagai penyembahan berhala. Yakub berjanji apabila Tuhan menyertai dan memberkatinya, maka ia akan kembali ke Betel untuk mendirikan mezbah sebagai tanda penyembahannya kepada Allah yang hidup. Pasal 28 ayat 20 sampai ayat 22. Tetapi Yakub tidak melakukan janjinya itu. Maka sejak saat itu, kuasa kegelapan mulai masuk dalam hidup keluarga Yakub. Hal ini menimbulkan berbagai masalah terjadi, namun pertolongan Tuhan tetap ada baginya. Kisah Yakub dan keluarganya menjadi berkat untuk kita. 1. Masuknya dewa-dewa asing. Setelah Yakub mengambil keputusan untuk meninggalkan pamannya Laban, Kejadian 31, tanpa disadari, Rahel istrinya membawa terafim, berhala rumah tangga milik Laban. Tuhan tidak menghendaki adanya berhala dalam keluarga orang percaya. Karena itu beberapa masalah timbul dalam hidup Yakub. Pertama, masuknya dosa kecemaran dalam kehidupan keluarga. Kedua, anak-anak Yakub melakukan pembunuhan dan penjarahan. Kejadian 34 ayat 25 sampai 31. Ketiga, mereka mendapat ancaman dari bangsa-bangsa sekitar. Kejadian 34 ayat 30. 2. Jauhkan dewa-dewa asing. Tuhan mengingatkan Yakub akan janjinya untuk membangun mezbah bagi Tuhan di Betel. Kejadian 35 ayat 1. Yakub berkata, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu. Ayat 2. Setelah semua dewa asing diserahkan, Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Ayat 4. Tahirkanlah dirimu, berarti membersihkan diri dari kenajisan. Tukarlah pakaianmu. Tentang perubahan sikap tiap anggota keluarga. Membuang berhala, menguruskan diri, dan memiliki perubahan sikap menjadi bukti ketegasan Yakub dan keluarganya terhadap berhala. 3. Berkat bagi yang menjauhkan dewa-dewa asing. Tuhan menyatakan anugerahnya ketika Yakub dan keluarga bersikap tegas kepada kuasa kegelapan. Pertama, Yakub dan keluarganya terbebas dari ancaman kepunahan. Ayat 5. Mereka tidak lagi dikejar-kejar karena kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Kedua, Yakub dimeteraikan sebagai pemenang. Namanya diganti dari Yakub menjadi Israel, yang artinya adalah pahlawan Allah. Ayat 10. Ketiga, janji Allah atas Abraham akan tergenapi dalam kehidupan Yakub, yaitu menjadi bangsa yang besar. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa akibatnya jika berhala masuk dalam keluargaku? Adakah sikap tegas terhadap penyembahan berhala yang seharusnya aku lakukan? Berkat apa yang aku dan keluargaku terima jika kami bersikap tegas terhadap berhala? Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan yang kusembah dan tidak ada yang lain. Tempat aku berseru dan meminta pertolongan hanyalah Engkau ya Yesus. Berhala hanya membuatku tidak tenang, menghalangi berkat,
dan membuatku tidak fokus untuk memenuhi tujuanmu. Namun saat ini, aku bersyukur karena Tuhan telah melepaskanku dari ikatan terhadap segala bentuk penyembahan berhala dan membuat hidupku berguna bagi kerajaan Allah. Amin. Berhala menjadi penghalang berkat dan penghalang untuk menjadi berkat.